Terima kasih kawan-kawan Movila dan kembali lagi bersama saya Dennis Adiswara di Movila Roundtable yang pertama bersama ada Reza di sini, Dian, Aca, dan Arifin. Oke, dan kita masuk ke segmen terakhir dengan topik relasi aktor dengan pihak lain. Untuk pertama deh, gitu. Apakah kalian tergabung dengan Rai atau Parvi dan kenapa mau bergabung dan kenapa kalau enggak? Kalau benar-benar secara resmi bergabung dengan sebuah organisasi enggak. Apakah gue tetap dorong organisasi itu? Iya. Ya Rai gue selalu bantu teman-teman dari Rai kok. Tapi apakah gue benar-benar resmi anggota? Enggak. Karena Rai itu juga sampai sekarang belum berbadan hukum juga sih. Kalau Rai, gue memang tergabung waktu itu diajak sama Wulan sama Lukman, dan kalau untuk aktif atau enggaknya sayangnya gue belum yang aktif banget. Tapi gue merasa memang dari situ gue punya apa ya, paling nggak gue nggak sendirilah, gue tergabung di dalam badan Rumah Aktor Indonesia, dan semuanya di sana sangat kooperatif, semuanya santai, nggak ada perbedaan satu sama lain, justru malah saling support sih. Oke, Dian? Gue nggak tahu apakah gue tergabung atau enggak. Sama dong. Bang Boy Baptis. Gue mengandaikan gue tergabung sih mestinya. Loh. Dalam apa nih? Dalam Rai atau Dalam Rai. Oh ya udah, oke. Dalam Rai. Sip. Reza? Belum. Tapi kalau Rai bikin kegiatan apapun dan disounding ke gue, ya gue ikutan. Tapi gue percaya gue adalah bagian dari Rai. Walaupun gue nggak pernah ke situ dan Iya. gue nggak. Iya, ya ada rasa kayak Ada gitu rasa nggak itunya. sih? Bisa dibilang begini, secara de facto kita semua anggota Rai. merasa. Secara de Karena kita facto. aktor. De facto, Ya. Masih aktif. Tapi apakah resmi atau enggak belum tahu. Kenapa? Karena emang belum ada daftar resminya juga sih. Berarti yang diakui itu kan Parvi kan? Iya. Nah, merasa nggak? Oh enggak, sangat tidak dan tidak mau. Di satu sisi kita ada Rai ya kan yang belum berbadan hukum. Di satu sisi kita ada Parvi. Jauh kayak gitu. Di satu sisi, tapi walaupun gitu Rai kan juga ini kan disokong juga oleh Parekraf dulu kan. Jadi Rai itu kalau nggak salah gue Sudah nggak tahu keluar SK-nya resmi atau enggak, tapi secara de facto juga bagian dari BPI, dari Badan Iya, Perfilman iya. Indonesia. Rai bagian Di dari bawah situ. BPI. BPI. Betul, ya. Sekarang dengan ada Backcraft harusnya berarti sebenarnya itu agak membuat posisi BPI juga jadi membingungkan, harus ada di mana gitu. Karena kalau kita bicara ekonomi kreatif ini kan luas cakupannya. Kalau BPI kan fokus di film, titik gitu. Yap. Jadi harusnya sih dengan BPI dengan Rai udah ada di bawah BPI itu udah cukup sebenarnya. Cuman kita butuh SK ataupun apapun itu bentuknya legitimasi dari Backcraft dari pemerintah bahwa Rai adalah organisasi resmi aktor di Indonesia. Yang akan perang melawan Rai adalah yang Parvi, yakin gue. Kenapa gue nggak mau masuk Parvi? Karena males, nggak jelas menurut gue. Kenapa nggak jelas? Karena gue nggak tahu, gue nggak mau sih dipimpin sama orang yang menurut gue. Padahal lo disayang banget lo sama Parvi. Apa? Kan lo disayang banget sama Parvi. We love you. We love you. Nggak maksudnya. We love you. Bukan we juga sih, maksudnya ya lo termasuk yang selalu diajak kegiatan Parvi kan? Iya, justru itu. Sebagai bagian loh. Nah makanya kenapa gue nggak suka? Karena menurut gue kegiatan-kegiatannya itu adalah donor darah dan Senam pagi. Senam bro, pagi. buset deh, sama senam pagi itu adalah kegiatan yang di FFV kemarin tuh gue hapus kalau program Parvi bikin itu gitu, titik. Tapi kan menolong jiwa. Tapi menolong perfilman nggak? Menolong gitu loh. perfilman nggak? Apa kayak bikin scholarship kayak buat aktor, apa kayak ngundang Scholarship tuh penting sih. ngundang Iya. acting ya. coach siapa kayak ke Yes, Indonesia. yes, yes, Gila, yes. dong, Parvi kan gede. Yes. Iya. Dan makanya yang udah ada di Parvi itu masalah udah sekarang menang seniornya doang gitu, menang lama di Parvi Nah, tapi itu nggak tahu dia apa-apa regenerasi balik lagi ya. Karena ya senioritas ternyata masih berlaku. Mau nggak mau kayak masih ada, Nah, masih maaf kita ya, rasakan. Agatot ya, maaf di- banget, di- Ah. Bohong lo agak tuh. Ketuanya dong. Astagfirullahaladzim. Kenapa semua aktor-aktor muda maunya masuk di Rai? Kenapa Mas Lukman dulu sebelum Rai ada itu sebenarnya adalah obrolan Mas Lukman di satu tempat, diskusi rame-rame sama teman-teman yang lain mengenai membentuk ini. Tujuan awalnya adalah karena kami yang di generasi saat ini merasa satu Parvi nggak melakukan apa-apa juga dan kita nggak mau ada di situ karena merasa bahwa orang-orang yang terlibat beberapa ya nggak semua, beberapa yang ada di situ pun sudah mulai tidak memiliki kayak kejelasan yang jelas terhadap industri perfilman gitu. Kalau nggak mungkin ada Rai. Dan tergabung di situ mungkin nggak membuat kita menjadi better actors gitu kali ya. Ya, mungkin Rai bisa bergabung nggak di Parvi? Kalau seandainya strukturnya Parvi berubah Gue total. barusan ngomong nggak langsung astagfirullah lu, Bo. Mampus nggak sih? Iya. Buruknya Kalau itu. benar-benar sesuatu yang baru ya mungkin bisa. Nah ini tuh nggak pernah karena politik di dalamnya tuh kuat banget, buset. Tapi kalau sekali lagi untuk pertanyaannya relasi kita dengan misal organisasi itu apa? Misalnya sama Rai, bilanglah Rai. IFDC gue setuju banget. Iya.
Tapi misalnya kalau sama Rai itu jadinya misalnya seperti tadi si Dian bilang scholarship misalnya, itu sangat penting. Yang mungkin sama-sama bekerja sama untuk minta pemerintah, yuk bikin scholarship. Apakah yang mendapatkan Iya. penggalangan dana dari pemerintah itu adalah Parvi? Ya, pasti nomor iya, satu jadi itu, misalnya- karena itu yang diakui misalnya negara. kita sebagai aktor ke Rai ke BPI ke Backcraft udah jadi gitu. Ya, karena sekarang gini kan Rai kan nggak dapat, belum ada yang Sama sekali ADRT nggak ada. itu sama sekali. Tapi Parvi itu udah punya sebenarnya, ada anggarannya. Nah sekarang maksud gue dari anggaran itu, daripada kegiatan-kegiatan yang sebelumnya disusun, misalnya lomba bikin kostum, lomba acting, lomba lomba bikin donor darah, bukan lomba ya donor. Lomba acting kayak gimana Bu? Sumpah lo. Gue pernah dikasih ide nih ya sama mereka, itu lomba actingnya. Apa? Lomba kostum. Jadi nanti acting berdasarkan kostum yang dipakai. Lalu tempat penyewaan kostumnya itu udah dikasih tahu di jalan apa, nama tempatnya apa. How dumb. Itu buat gue bodoh. Tapi kita perlu satu organisasi yang emang ada anggaran untuk intinya memajukan profesi kita. That's it. Dan satu lagi, dalam sebuah organisasi, kalau misalnya aktor pelakunya yang mengurus juga, itu agak sulit. Kita perlu organisator. Yang memang betul-betul PR-nya apa segala macam, yang benar-benar bisa running the organization. Karena nggak bisa dipungkiri, Mas Lukman juga sibuk sebagai ketua, Ferdi Sulaiman sebagai wakil ketua juga sibuk. Gitu maksudnya itu kesibukan yang nggak mungkin nggak dilakukan oleh para aktor-aktor ini. Maka kita butuh yang memang betul-betul bisa running the organization, which is memang orang organisator, digaji gitu loh. Good point. Next. Kalian sekarang, tadi saya dengar ya bahwa kalian menjalin hubungan baik dengan IFDC. Oh sangat. Mestinya dong. Itu make sense dong. Seperti As an apa itu actor kan? kerjasamanya? Untuk kedepannya bagus banget kalau ada diskusi antara IFDC sama misalnya Rai atau Iya, itu bagus banget. untuk bisa tahu, jadi aktor tuh bisa ngerti apa sih yang dibutuhkan dan Oleh diekspektasi dari sutradara. sutradara gitu loh. Kita tuh mesti meningkatkan diri, meningkatkan kompetisi tuh. Dan mungkin gimana aja gitu. sutradara ada juga yang pingin mereka Aku mau jadi aktor curhatin tentang Atau sebenarnya gini loh, iya. kendala mereka kadang-kadang menghadapi aktor-aktor di Indonesia misalnya. Itu Atau misalnya, ini gitu. Lu sebagai aktor perlunya tuh didirect dengan pendekatan kayak apa sih misalnya Ah, gitu loh. jadi ada Kan timbal forum balik gitu loh. menarik Sehingga ada terjadinya forum sharing. Oke, tentang Backcraft gitu. Yang kalian harapkan apa? Gue Dian. tertarik banget sih sama statistik dari yang dibikin. Ini memang dibikinnya tuh sama tim studi ekonomi kreatif Kemenparekraf tahun 2014. Apa yang kamu temukan? Jadi gue tuh lumayan kebuka juga mata gue. Jadi ternyata dari contohnya nih ya, dari 110 juta orang angkatan kerja tahun 2012 misalnya, itu ternyata 10%-nya dari ekonomi kreatif. Menarik banget ya. Jadi ternyata banyak banget loh. Itu 1/10 dari orang yang kerja di Indonesia tuh kerjanya tuh di ekonomi kreatif. Itu sesuatu yang membuka banget mata gue. Dan ternyata kalau dari subsektor film nih ya, kalau ketenaga kerjaan, si film itu kontribusinya terhadap sektor ekonomi kreatif itu cuma 0,5%. Nah, yang menarik banget juga ini, jadi kan ekonomi kreatif juga punya kontribusi terhadap GDP kan, pendapatan negara tahun per tahun. Jadi gross domestic bruto, PDB, PDB atau bahasa Inggrisnya GDP kan, gross domestic itu. Film itu kontribusinya terhadap GDP satu negara itu 0,09%, nggak ada 0,5%. Itu tahun 2013 data terakhir. Jadi kecil banget ya, Bo. Maksudnya kita mau punya cita-cita besar nih, industri perfilman mau maju, mau besar. Kita pengen film menjadi, kalau bahasa Bang Joko tuh creative drive dari sebuah industri kreatif sebuah negara. Kalau misalnya di Korea kan ada K-pop tuh, boy band tuh menjadi creative drive-nya gitu loh. Thailand film tuh jadi creative drive-nya. Indonesia tuh belum ada creative drive apapun gitu loh. Jadi perlukah kita beroptimis bahwa film kita bisa menjadi creative drive Indonesia? Ya masih jauh ya perjalanannya. Kalau misalnya dimulai dari film, kemarin gue dengar dari Patriawan sendiri bilang bahwa memang fokus Patriawan adalah terhadap industri film khususnya sebagai alat nih, sebagai motor untuk memajukan industri kreatif. Kenapa? Karena beliau merasa bahwa film itu medium yang memungkinkan untuk memasukkan hampir semua unsur kreatif yang ada, baik itu teknologi, sains, musik, kemudian fashion, apa deh, arsitektur dan segala macam. Iya, memang paling banyak. Paling Iya, banyak gitu, paling masa banyak. ada semua bisa ada di film. Nah, Semua disiplin. menurut gua fokus yang paling pertama untuk melakukan sebuah pergerakan announcement tentang budaya itu nggak usah jauh-jauh dulu, ASEAN aja dulu gitu. Jadi programnya tuh step by step kalau menurut gue ya. Jadi kita misalnya mau mengembangkan sebenarnya industri kreatif Indonesia ini bicara mengenai apa sih lewat film. Yuk kita kasih sesuatu yang
kita kasih lihat aja ke ASEAN dulu. Influence aja mereka dulu. Dan plus ada satu yang poin yang penting, kita tuh harus meleverage dari pasar lokal yang sebenarnya kita highly populated country juga kan. Itu Jadi ya. kita memperluas distribusi sehingga mau nggak mau 200 juta penduduk ini jadi punya budaya Kesempatan baru, yaitu nonton Iya. film. nonton film, benar. Sehingga cinematic literature-nya juga ikut naik. Ya kan? Karena kan sekarang gini, sekarang yang mau didorong adalah produksi film Indonesia harus terus meningkat gini. Menurut gua Distribution justru aja. jangan dulu. Gila loh, kalau mau bisa sampai orang bikin film bisa kapan aja soalnya. Sekarang kalau misalnya ada 200 film per tahun, tapi layarnya sampai sekarang nambahnya per tahun mungkin 10 sampai 15 layar. Mau kemana nih film-film? Mau cuman sehari 2 film tayang terus copot 3 hari, ya kan repot juga gitu. Di distribusi dan Rebutan ya, Bo. eksibisinya ya. Karena layarnya juga kita butuh lebih banyak. Kita Jadi masih dari kurang layar ya. gagasan pemerintah ngomong mau bikin 1000 layar tuh monggo deh, kalau emang serius ya dibikin gitu loh. Nah, dari sisi kalian sendiri masing-masing, apa yang bisa dilakukan oleh masing-masing dari kalian untuk memajukan sektor ekonomi kreatif di Indonesia? Menurut gue yang bisa gue lakukan adalah tetap fokus dengan apa yang kita masing-masing kerjain dulu. Sebagai aktor sebenarnya gue sekarang masih kayak yang milih-milih apa yang terbaik buat gue sebenarnya. Untuk jalan karir sebagai aktor, gue ngerasa itu long term job atau enggak sih gitu. Jadi gue sekarang banyak nyebrang bidang juga, kayak gue lebih bisa jadi host juga atau apa, atau gue ngedirect juga dan lain sebagainya. Jadi menurut gue masih kayak tumpang tindih antara satu dan lain profesi dan nggak bisa fokus dari situ. Yang bisa gue lakukan adalah ya paling nggak mengkotak-kotakan dunia seni itu juga. Lakuin apa yang semua yang gue minati, semua yang passion gue jalanin gitu, dan encourage semua orang untuk berani membuat your own story menurut gue. Jadi ya gimana ya, gue masih kayak ketar-ketir dalam apa yang gue jalani, walaupun ya gue punya ijazah untuk bisa apply buat jadi PR apalah gitu, tapi gue ngerasa emang gue terlalu cinta sama dunia film sehingga gue nggak mau meninggalkan itu begitu saja. Ya gimana cara gue bisa survive, itu sangat gue pikirin sekali sih. I see. Oke. Arifin? Kalau gue sih gini, kemarin kan gue ke Berlinale, ujung-ujungnya balik ke situ lagi. Di situ gue sangat terinspirasi dengan setiap negara. Situ ada 75 negara. Dari setiap negara gue tanya, emang perfilman tuh kayak gimana sih? Perfilman tuh kayak gimana sih? Dan juga lihat dari Jerman sendiri perfilmannya seperti apa. Di situ yang enak adalah sistemnya jalan. Dan di situ juga semuanya sharing. Mereka ngerangkul semuanya. Mereka bikin organisasi nggak cuma Jerman tok, tapi juga misalnya seluruh Eropa. Nah itu di Indonesia nggak ada. Jadi misalnya yang kemarin gue juga udah sempet bahas sama si Reza juga, gue pengen banget dorong adalah misalnya kayak beberapa pentolan-pentolan dari profesi-profesi tertentu, misalnya casting director atau itu sutradara atau apapun itu, kita dorong biar mereka bisa bergabung di organisasi internasional. Gitu. Biar di situ mereka maksudnya bisa lah dapat kayak masukan-masukan dari situ, ada apa aja sih perkembangannya di perfilman dunia gitu misalnya. Yang terbaik yang bisa pertanyaan kan itu tadi, apa kontribusi yang tetap gitu di luar industri kreatif. Gue nggak punya jawaban soal itu, karena sampai detik ini gue bersyukur bahwa gue masih bisa tetap setia pada profesi. Kemudian karena ini menurut gue yang terbaik yang saat ini bisa gue lakukan untuk kontribusi gue terhadap bangsa ini, terhadap industrinya, industri kreatif khususnya adalah itu. Jadi sampai detik ini gue masih melakukan yang terbaik yang gue bisa lakukan lewat karya-karya gue di film, itu aja sih. Oh gitu. Kalau masalah di luar itu misalnya bisnis atau apa, Nah, di luar tentu film, di luar di industri kreatif sih. itu jujur sampai detik ini belum kepikiran apa-apa. Oke. Masih stick di sini. Karena gue selalu percaya bahwa gue adalah orang yang sangat percaya apapun yang kita lakukan yang terbaik saat ini, itu akan selalu menjadi fondasi yang terbaik juga untuk kedepannya. Oke, Ibu Tian. Kalau gue jujur bukan orang yang loyal. Gue sangat respect sama lo. Apa ini? Yang ada terhadap ini ya benar kok. profesi. Ini dia pernah cerita sama gue soalnya. Ya, ini gue pernah cerita sama Reza dan sejujurnya secara personal gue sangat respect sama teman-teman yang benar-benar komit dalam profesi ini. Gue on the other hand mungkin bukan orang yang bisa segitu komitnya terhadap profesi ini. Gue mungkin lebih kayak Aca yang mungkin nggak membatasi diri dalam dunia seni. Sebagai pekerja seni ya kadang-kadang gue cari order sana sini cing. Dan bahkan beberapa tahun lalu gue sempat siap banget hengkang dari dunia perfilman. Gue harus akuin itu. Oh ya? Gue pernah ada waktunya tahun 2007-an gitu, 2005 gue bener-bener kehilangan kepercayaan gue terhadap industri perfilman Indonesia. Waktu itu sejak
kita baru selesai berjuang di masyarakat film Indonesia, gue bener-bener patah hati banget dengan industri ini dan kebijakan pemerintah waktu itu. Dan gue merasa gue waktu itu bener-bener siap untuk pensiun dan untuk mencari nafkah di luar ekonomi kreatif. Bahkan gue apply jadi undergrad, gue apply ke beberapa perusahaan bisnis dan gue jadi pegawai gitu di konsultan HR itu. Tapi gue juga senang sih karena ternyata pengalaman gue 3,5 tahun di luar ekonomi kreatif bisa gue pakai buat sekarang. Ini sekarang kan gue udah balik lagi nih. Nah sekarang gue mau membatasi diri gue, apakah gue aktor doang, apakah gue mungkin perlu mentransformasi diri gue, mungkin menghidupkan seorang penulis dari dalam diri gue, which is gue gak tau caranya gimana sih. Atau aktor organisator seperti yang kita cari tadi. Atau mungkin seorang produser, gue gak tahu juga men, gue gak tahu dan gue gak mau membatasi itu. Jadi dengan pengalaman gue pernah bekerja, pernah jadi jongos, pernah dikejar deadline, pernah dimarahin bos dan klien, nah gue tahu cara kerja keras. Dalam bentuk apapun kerja keras gue itu, gue tahu gue bisa kerja men. Jadi gue sekarang punya sedikit kepercayaan dalam industri ini dan semoga kedepannya kita bisa bekerja sama-sama. Semoga. Oke, thank you banget Reza, thank you banget Dian, thank you Aca, thank you juga Arifin. Terima kasih udah datang dan sharing di Movila Roundtable yang pertama ini. Dan terima kasih buat para pemirsa semuanya, mudah-mudahan ini bisa menjadi insight yang baik. Dan kalau misalkan ada masukan buat kami untuk topik berikutnya atau mungkin beberapa pertanyaan lagi gitu, silakan follow kita, juga bisa juga kirim komen juga, silakan. Saya Dennis Adiswara mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Bye, ciao. Bye. Dah.